Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari mahasiswa Unum Blitar akan mempresentasikan tentang implementasi karakteristik dan ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Islam Baitur Rahman. Beberapa anggota kelompok yang berkontribusi dalam mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia sekolah dasar ini yaitu Arti Hikmah Amaliyah, Dian Mayangsari, Nabilatun Nadarina Muna, Nur Hamidah, dan saya sendiri, Diajeng Rahma Estiantia Febrina. Pelajaran bahasa Indonesia yaitu karakteristiknya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Khususnya yang kita bahas kali ini yaitu peserta didik di sekolah dasar untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Meskipun kita tahu bahwasanya di umur anak SD masih banyak atau sudah biasa mereka masih belum bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara utuh atau seluruhnya masih belum bisa maksimal seperti dengan lafal, intonasi, atau ekspresi yang tepat ya, baik secara lisan maupun tulis. Jadi karakteristiknya ini hanya untuk mengarahkan dan meningkatkan anak SD dalam berkomunikasi dengan baik dan benar secara bertahap tentunya, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, di samping untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi peserta didik, pembelajaran bahasa Indonesia juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Melalui apa? Melalui praktek-praktek atau kemampuan dia dalam memahami setiap kalimat-kalimat bahasa Indonesia atau seperti memahami bacaan narasi. Nah, di sini kan anak SD akan dengan stimulusnya dia berkembang dalam kemampuan berpikir kritisnya, memahami narasinya, siapa tokohnya, bagaimana watak tokohnya, dan sebagainya. Kreatif. Nah, kreatif ini kenapa? Karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa akan diajarkan bagaimana membuat karangan-karangan seperti puisi atau membuat cerita-cerita pendek seperti ceritanya diri sendiri atau menyuarakan gagasan di depan kelas atau menyampaikan pesan dari orang lain. Nah, jadi bagaimana dalam siswa ini berpikir lalu diutarakan melalui komunikasi. Melalui pengajaran bahasa, peserta didik SD diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang tepat dan berguna, sekaligus tidak menyeleweng ya. Nah, bahasa Indonesia ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri dan orang lain yang diajak untuk berkomunikasi. Dalam implementasi di kelas, untuk memperoleh kemampuan berbahasanya, peserta didik diberi kebebasan untuk aktif bertanya, menjawab, menyanggah, dan beradu argumen. Jadi, melalui kegiatan tanya jawab atau beradu argumen ini, siswa diharapkan dapat menambah wawasannya dan keterampilannya dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen-komponen berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi 4 aspek, yaitu aspek mendengar, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis. Setiap aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan, sikap, serta kemampuan peserta didik untuk tahap perkembangan selanjutnya. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia harus dapat membantu peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa di lingkungannya. Jadi diharapkan pembelajaran ini dapat tersampaikan kepada peserta didik agar peserta didik nantinya
terjun di sekitar masyarakat dapat membawa keterampilan untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini dengan tepat dan berguna. Bukan hanya untuk berkomunikasi, namun juga untuk menyerap berbagai nilai serta pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui bahasa, peserta didik mampu mempelajari berbagai cabang ilmu lain. Berbagai cabang ilmu lain ini seperti misal ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, bahasa Inggris. Nah, untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, kita butuh untuk memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar ilmu tersebut dapat terserap oleh kita. Karena pengajaran-pengajaran ilmu tersebut juga memerlukan bahasa Indonesia disampaikan oleh guru dengan bahasa Indonesia agar peserta didik ini paham dan mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Maka dari itu, sangatlah penting untuk guru dalam melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Guru harus memiliki tanggung jawab dan perhatian penuh bagi keutuhan perkembangan siswa di kelasnya. Karena apa? Karena siswa yang masih berusia dini atau siswa SD berkembang pada semua aspek perkembangannya, baik fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Jadi, diharapkan guru ini bertanggung jawab dalam mengajarkan materi khususnya pembelajaran bahasa Indonesia ini. Karena apa? Pembelajaran bahasa Indonesia ini kan menyangkut bahasa yang akan dibawanya kemana-mana, yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, lewat bahasa ini diharapkan peserta didik dapat memiliki sikap, emosi, dan sosial yang baik juga. Nah, semakin ke sini, di beberapa sekolah masih terdapat guru yang tidak melaksanakan beberapa materi pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang sudah ada dalam rancangan pembelajaran bahasa Indonesia. Karena apa? Biasanya guru ini merasa peserta didik tidak perlu mempelajari bahasa Indonesia secara luas. Guru juga merasa materi yang tidak diajarkan tersebut dianggap sudah dikuasai oleh peserta didik. Jadi guru ini tidak mengajarkan dan lebih mementingkan materi-materi yang sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Padahal peserta didik sangatlah perlu untuk memahami wawasan secara luas, apalagi bahasa Indonesia yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan formal dan kehidupan informal. Bahkan di beberapa sekolah lainnya, peserta didik juga terkadang tidak mendapatkan beberapa materi dikarenakan berbagai faktor, seperti sarana prasarana yang kurang mumpuni, atau jadwal guru di luar sekolah yang terlalu sibuk, ataupun faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap jalannya pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Karakteristik dan ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di SD Islam Baitur Rahman bagaimana? Jawabannya yaitu karakteristik dan ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di SD Islam Baitur Rahman ini sudah terlaksana dengan baik. Materi-materi sudah disalurkan dari guru ke peserta didik dengan baik. Dan peserta didik juga aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Meskipun masih banyak peserta didik yang kurang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi dalam menyuarakan gagasan di depan kelas ataupun maju, diberi tugas untuk maju di depan kelas dan menyampaikan gagasannya, siswa kelas 2 SD di SD Islam Baitur Rahman ini sudah berani menyuarakan gagasannya atau berkomunikasi di depan umum, di depan teman-temannya. Jadi untuk kelas 2 SD sudah bagus. Lalu bagaimana ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesianya?
Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di SD Islam Baitur Rahman sudah terlaksana dengan baik juga. Aspek-aspek dalam berbahasa dan bersastra seperti aspek mendengar, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis sudah diajarkan kepada para siswa. Tetapi untuk mudah memahami komunikasi dengan guru, siswa perlu ditambah dengan media-media pembelajaran lainnya. Jadi, sekolah SD Islam Baitur Rahman ini sudah menerapkan materi yang lengkap ya. Materi yang diajarkan oleh guru mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, aspek menulis. Melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Yang kedua, aspek menyimak. Menyampaikan pesan pendek yang didengarnya kepada orang lain. Yang ketiga, aspek membaca. Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dan yang terakhir, aspek berbicara. Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar sesuai ciri-cirinya dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami orang lain. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru menyuruh peserta didik untuk memperagakan atau memerankan tokoh yang ada di dalam buku. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antar peserta didik dengan cara memperagakan atau mendiskusikannya. Sehingga secara bersama-sama peserta didik dapat mengeksplorasi perasaan, sikap, nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Keterlaksanaan 4 aspek keterampilan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran. Aspek keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang terdiri atas menyimak, menulis, membaca, dan berbicara sudah terlaksana dengan baik. Pada dasarnya, seluruh materi bahasa Indonesia di kelas 2 Sekolah Dasar Islam Baitur Rahman semua semester meliputi dari 4 aspek keterampilan tersebut. Meskipun masih banyak didapati peserta didik belum sepenuhnya handal dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kompetensi peserta didik dalam menulis kalimat dengan bahasa Indonesia. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa. Pada kelas rendah atau kelas 2 di Sekolah Dasar Islam Baitur Rahman, peserta didik masih belum bisa untuk menulis kalimat dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kompetensi pemahaman peserta didik terhadap bahasa melalui kegiatan menyimak. Kemampuan siswa berbeda-beda dalam menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Metode ceramah tidak selalu berhasil dalam implementasinya. Beberapa siswa mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan ada beberapa siswa yang sama sekali tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, guru perlu metode-metode pembelajaran lainnya, sehingga siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dalam kompetensi pemahaman peserta didik terhadap bahasa melalui kegiatan menyimak, guru memerlukan metode atau media pembelajaran lainnya untuk menunjang pemahaman materi yang disampaikan. Salah satu metode yang digunakan yaitu metode kinestik, audio, dan visual. Selain itu, guru juga menggunakan tambahan media yang tersedia seperti gambar yang ditampilkan di papan tulis, juga metode yang lainnya seperti mendemonstrasikan objek materi pembelajaran agar
setiap siswa mudah memahami materi apa yang disampaikan oleh guru. Kompetensi peserta didik dalam mengungkapkan gagasan menggunakan bahasa Indonesia. Di kelas 2 SD Islam Baitur Rahman, masih banyak didapati peserta didik belum sepenuhnya handal dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Oleh karena itu, peran guru sangat penting agar guru dapat mengubah peserta didik dalam mengungkapkan gagasan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di dalam mengungkapkan gagasan menggunakan bahasa Indonesia di kelas 2 SD Islam Baitur Rahman, masih banyak didapati peserta didik belum sepenuhnya handal. Hal ini dikarenakan adanya dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan masyarakat di sekitar SD Islam Baitur Rahman dominan menggunakan bahasa Jawa. Implementasinya, pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu peserta didik terkadang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa bergantian dalam prakteknya. Kedua, yaitu faktor umur, yang mana di kelas 2 SD Islam Baitur Rahman jumlahnya itu masih kurang. Maksudnya jumlah umurnya itu masih rendah, sehingga gagasan menggunakan bahasa Indonesianya kurang tepat. Bahkan subjek, objek, dan predikat dalam kalimat yang diungkapkan peserta didik masih belum pas. Dari pembahasan yang disampaikan oleh anggota kelompok kami tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 SD Islam Baitur Rahman bisa dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Meskipun masih banyak didapati siswa yang belum handal dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal itu dikarenakan budaya di lingkungan mereka masih menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.